Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan AKM, numerasi SMP ataupun MTS, yaitu mengenai bilangan bulat bagian kedua. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan nomor 9. Tes ujian. Ujian masuk ke SMA favorit di Kota Bandung diadakan pada bulan April tahun 2021. Mata pelajaran yang akan diujikan adalah matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Berikut jumlah soal dan alokasi waktu untuk masing-masing pelajaran. Mata ujian matematika jumlah soalnya 15, waktunya 22 menit. Jadi kalau ditanya berapa satu soal, perlu berapa menit, ya berarti nanti 22 dibagi 15. Demikian untuk yang lain ya. Bahasa Inggris 20, jumlah soalnya waktunya 24 menit. Bahasa Indonesia 25 soal, waktunya 26 menit. Nah, pertanyaan yang ke-8, seorang anak akan mencoba mengikuti tes tersebut. Menurutmu berapakah waktu pengerjaan maksimum untuk setiap soal? Untuk setiap mata pelajaran, jawablah dengan mengisi tabel berikut. Jadi, untuk matematika, ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berarti 22 per 15 itu ketemu 1,46 menit tiap soal. Jadi setiap soalnya itu butuh waktu 1,46 menit. Demikian juga untuk bahasa Inggris, yaitu 24 dibagi dengan 20. Sehingga ketemu 1,2 menit tiap soal ya. Dan yang bahasa Indonesia berarti 26 per 25 menit ketemu 1,04 menit tiap soal. Itu jawabannya. Pertanyaan 9. Lisa menginginkan masuk ke SMA favorit tersebut. Setiap minggu ia mengikuti tryout dan menghitung rata-rata waktu untuk menyelesaikan setiap soal 1,2 menit per soal. Nah, pertanyaannya, apakah menurut Anda Lisa akan dapat menyelesaikan semua soal? Untuk pertanyaan 9 ini kita lihat ya, karena Lisa dapat menyelesaikan soal tryout dengan rata-rata pengerjaan 1,2 menit per soal, maka ya tadi kan sudah dicari bahwa matematika itu butuh 1,46, kemudian bahasa Inggris 1,2, sedangkan bahasa Indonesia adalah 1,04 menit per soal. Nah, oleh karenanya sekarang untuk matematika kemungkinan besar ini dapat dikerjakan semuanya. Karena waktunya matematika itu lebih lambat 1,46, sedangkan Lisa itu 1,2 menit per soal. Demikian juga untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sama ya, 1,2 menit per soal. Nah, sedangkan untuk bahasa Indonesia kemungkinannya tidak semua soal bisa dikerjakan karena bahasa Indonesia itu lebih cepat. Jadi 1,04 menit per soal. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 10. Bagian kapal terapung ya. Sebuah kapal ketika berada di lautan memiliki bagian yang tenggelam adalah sepertiga dari bagian kapal dan letak bagian tenggelam adalah 4 meter di bawah permukaan air laut. 4 meter yang ada di bawah permukaan air laut. Berarti kalau dihitung seluruhnya itu ada berapa, itu nanti kita cari ya. Kemudian ketinggian kapal jika diukur dari air laut ada pertanyaannya 12 meter, apakah 10 meter, apakah 8 meter, apakah 6 meter. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, bagian kapal tenggelam, bagian tenggelam itu kan sepertiga. Sepertiga itu kalau dijadikan pecahan senilai itu adalah 4 per 12. Sehingga yang muncul pada permukaan air laut adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8 meter di atas permukaan air laut. Atau kalau kalian bingung ya, ini bisa dicari dengan cara seperti ini. Sepertiga itu sepertiga dari bagian kapal seluruhnya, yaitu 4. Maka tinggi kapal seluruhnya berarti 4 kali 3, yaitu 12. Nah, 12 ini berarti bagian kapal yang terapung 12 dikurangi dengan 4, yaitu ketemu 8 meter. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Bibit caisim. Asep membeli 3 saset kecil jenis bibit caisim yang berbeda.
Kategorinya di sini yang ditulis adalah tumbuh dan gagal tumbuh, harga juga harganya ya. Kemudian bibit A itu tumbuhnya 70, gagal tumbuhnya 65, harganya Rp6.000. Bibit B tumbuhnya 85, gagal tumbuhnya 70, harganya Rp7.000. Bibit C tumbuhnya 60, gagal tumbuhnya 55, kemudian harganya 6.500. Pertanyaan untuk nomor 11, manakah bibit dengan persentase tumbuh paling besar? Untuk menjawab soal ini caranya nanti ya, sebelum mencari persentasenya kita cari dulu totalnya ya, total tumbuh dan gagal tumbuh. Total tumbuh untuk bibit A itu 70, gagal tumbuh untuk bibit A itu adalah 65, maka totalnya adalah 135 nanti. Untuk mencari persentasenya, persentase tumbuhnya, yaitu 70 dibagi dengan jumlah totalnya tadi 135 kali 100%. Nah, seperti tampak pada tabel berikut. Nah, di sini 70 tambah 65, 135, bibit B itu 85, 70 ditambah 70, 155, 60 ditambah 55 adalah 115. Ini totalnya ya. Kemudian untuk mencari persentase tumbuhnya, yang cari persentase tumbuhnya, jadi 70 dibagi 135 kali 100%. Nah, saya tuliskan saja ya. Jadi di sini 70 per 135. Ingat 135 itu adalah totalnya, ini 70 ditambah 65 kali 100%, sehingga kalau dicari itu ketemu 51,8%. Nah, demikian juga untuk persentase tumbuh untuk bibit B 54,8, untuk persentase tumbuh bibit C yaitu 52,2% dengan cara yang sama. Sehingga bibit dengan persentase tumbuh yang paling tinggi itu adalah bibit B. Kemudian sekarang pertanyaan nomor 12, bibit kaisim ya, tumbuh untuk kategori tumbuh 70, kemudian harganya Rp6.000. Yang gagal tumbuhnya tidak usah kita tulis karena yang ditanyakan di sini adalah yang paling ekonomis dan berkualitas. Nah, untuk mencari harga per biji, maka kita cari harga per bijinya itu yaitu dari mana? Yaitu harganya dibagi dengan banyaknya yang tumbuh. Sehingga kalau kita cari ini nanti untuk bibit A itu adalah 6.000 ya dibagi dengan 70. Sehingga hasilnya adalah Rp85,7. Jadi per bijinya itu adalah 85,7 untuk bibit A. Bibit B dengan cara yang sama, 7.000 dibagi 85, 82,35, dan bibit C 6.500 dibagi 60 ketemu 108,33. Jadi yang paling murah di sini adalah B. Jadi di samping paling murah juga berkualitas adalah B, sehingga jawabannya adalah bibit B. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14. Balap lari. Dede dan Sisi akan melakukan balap lari pada lintasan yang berbentuk seperti pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya ya. Kalau kita hitung semua itu banyaknya lintasan, ada 24 ya, 24 lintasan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk 13. Jika Sisi telah mencapai tanda silang, maka ini yang dimaksud ya. Maka berapa bagian lintasan yang sudah ditempuh oleh Sisi? Ya tinggal hitung saja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang sudah ditempuh itu sebanyak 15 lintasan dari 24 yang lintasan yang ada. Sehingga jawaban yang nomor 13, tanda silang adalah kotak ke-15 dari 24 kotak. Sehingga Sisi baru menyelesaikan 15 per 24. Ya. Disederhanakan 15 dibagi 3, 5 lah, 24 dibagi 3 itu mestinya bukan 12 tetapi 8 bagian. Jadi dengan demikian yang ya Sisi baru menyelesaikan 5 per 8 bagian atau 15 per 24 bagian. Di sini jawabannya tidak ada ya. Kita lanjut pada jawaban yang nomor 14. Soal nomor 14. Pada suatu waktu, posisi Didi dan Sisi adalah seperti pada gambar di bawah ini. Selisih panjang lintasan yang belum diselesaikan antara mereka berdua adalah titik-titik bagian lintasan yang belum diselesaikan. Jadi yang belum diselesaikan oleh Didi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Sedangkan yang belum diselesaikan oleh Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jadi 11 lintasan yang belum diselesaikan oleh sisi, sehingga selisihnya 11 dikurangi 7 per 24 lintasan yang ada, maka hasilnya 4 per 24 dibagi 4. Jadi disederhanakan, sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 1, 24 bagi 4 adalah 6. Sehingga selisih panjang lintasan yang belum terselesaikan adalah 1/6 bagian. Teks berikut untuk menjawab soal nomor 15. PIN ATM. Sebuah PIN ATM terdiri dari 6 digit, dengan semua digitnya berupa angka. Indah akan mengganti PIN ATM yang lama dengan yang baru. Berikut PIN ATM yang dia inginkan. 29871X. Pertanyaannya, Indah menginginkan PIN ATM tersebut dapat dibagi 3. Ya. PIN manakah yang dapat Indah buat? Catatan PIN. Ini dibaca 123.456, biasa ya. Kemudian pertanyaannya, jawabannya ya. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika jumlah semua digitnya habis dibagi 3. Jadi kalau dijumlahkan semua ini, itu habis dibagi 3. Jadi 2 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 1 tambah X, ya. Ini berarti hasilnya adalah 27 tambah X. Nah, supaya bisa dibagi 3 berarti X-nya diganti apa saja? Bisa diganti 0. Kalau diganti 0 berarti 27 bagi 3 bisa ya, 9. Sekarang kalau X-nya diganti 3 berarti 30 bagi 3, 10. 27 tambah 6 berarti 33 bagi 3, 11. Kemudian 27 tambah 9 berarti 36 dibagi 3, 12. Nah, sekarang jawaban yang memenuhi ini ya, ini adalah merupakan soal pilihan kompleks ya, pilihan ganda kompleks. Ini yang dimaksud dengan pilihan ganda kompleks. Jadi yang memenuhi adalah jawabannya A, C, dan F, yaitu A, C, dan F.